Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai 38 langkah belajar mengajar emosional caption cara Nabi Muhammad SAW. Dibuat oleh kelompok 12 yang beranggotakan 1. Putri Ayu Nilot Kencana NIM 4021904, 2. Selvia Ari Rahmani 4021907, dibuat guna memenuhi tugas sebagai berikut. Mata kuliah Etika dan Profesi Pendidikan SD, dosen pengampu Ujang Kiarusoleh MPD. Mari kita simak materi berikut. Macam-macam metode yang akan dijelaskan antara lain: 1. Memilih metode sesuai dengan sikon. 2. Memanfaatkan media. 3. Praktek. 4. Profesional dalam menyajikan. 5. Dialog yang rasional. 6. Bercerit. 8. Antusias. 9. Gerak tubuh. 10. Sketsa dan gambar. 11. Argumentasi. 12. Memancing kreativitas berpikir. 13. Pengulangan. 14. Pemetaan. 15. QESIONER. 16. Menguji kemampuan. 17. Mendorong kreativitas. 18. Memberikan jawaban lebih. 19. Menjelaskan berulang-ulang. 20. Sportif dalam menjawab. 1. Memilih metode sesuai dengan sikon. Metode yang diajarkan Nabi Muhammad berbagai jenis dan beragam, seperti salah satunya Nabi menggunakan metode pembelajaran secara langsung. Seperti berdakwah ketika Nabi setelah sholat, biasanya Nabi berkumpul dengan para sahabat dan memberikan dakwah secara langsung. 2. Memanfaatkan media. Pemanfaatan media menurut Nabi Muhammad SAW yaitu menggunakan beberapa cara seperti dengan tangan jari ataupun kerikil, karena pada zamannya tidak ada teknologi seperti halnya ketika kita akan menghitung dan lain-lain. 3. Praktek menerapkan metode pembelajaran praktik. Applied Learning Method. Bentuk interaksi ini meliputi beberapa teknik seperti: 1. Melaksanakan praktikum oleh guru. Suatu ketika Utsman bin Affan berwudu, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang berwudu seperti cara wuduku," lalu ia melaksanakan salat 2 rakaat tanpa ada yang mengganggu. Kehusukannya pada kedua rakaat itu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Menggabungkan metode teoretis dengan praktikum memberikan manfaat khusus dalam mendidik dan mengajar. Metode seperti ini akan memudahkan guru dan memberikan keluangan waktu dan tenaga bagi guru yang bersangkutan. 4. Profesional dalam menyajikan. Nabi Muhammad memiliki profesionalitas dalam memberikan informasi dan juga dalam mengajari ilmu-ilmu kepada sahabatnya, selalu memberikan usaha semaksimal mungkin. Seperti contohnya, ketika Nabi berdagang selalu mengedepankan jujur dan amanat, dari situlah profesionalitas dapat diperoleh. 5. Dialog yang rasional. Dalam pembelajaran senantiasa Nabi menggunakan percakapan yang aktif dengan para peserta didiknya ataupun dengan para konsumennya ketika dia berdagang di pasar. Hal ini memang menjadi ciri khas dari pendidikan Islam. Sebenarnya dialog rasional memang dialog yang sangat berpengaruh dalam peserta didik menangkap dan memahami apa yang telah diberikan oleh pengajar sehingga lebih mudah dipahami. Seperti contohnya, ketika Nabi mendapatkan wahyu dengan berdialog bersama malaikat Jibril atau ketika Nabi berdialog dengan Tuhannya. 6. Bercerita. Keenam, menerapkan metode bercerita, storytelling. Cerita pada umumnya disukai oleh jiwa manusia. Ia juga memiliki pengaruh yang menakjubkan untuk dapat menarik pendengar dan membuat seseorang bisa mengingat kejadian-kejadian dalam sebuah kisah dengan cepat. Cerita tidak hanya ditunjukkan untuk hiburan semata, akan tetapi harus diambil pelajaran, nasihat, dan hikmah yang ada di dalamnya. Memberikan perumpamaan merupakan sarana yang baik untuk memudahkan dalam memahami kandungan makna-makna dan pemikiran. Begitu juga dengan Nabi Muhammad senantiasa dalam memberikan jawaban atas pertanyaan peserta didiknya. Beliau tidak langsung menjawab atau memberikan penjelasan, akan tetapi beliau sering
penjelasan dengan perumpamaan. 8. Antusias. Nabi Mengga Arkan kepada Setiap Pesar Didiknya Supaya Selalu Mengga Depankan. For Antusias, dalam Beribadah Kepada Allah dan dalam Relagakan Hal-Hal Kebaikan Seperti yang Nagalakan pada Ted Malam Terakhir pada bulan Ramadan yang mana Nabi Mengga Depankan untuk fokus dan full ibadah kepada Allah. Hal tersebut juga Nabi ajarkan kepada Pesar Didiknya untuk selalu antusias untuk mencari ilmu. 9. Gerak tubuh. Kesembilan, menggunakan bahasa tubuh, body language. Penggunaan bahasa tubuh dalam menyampaikan pesan atau presentasi bermanfaat untuk 1. Membuat penyampaian bertambah terang dan jelas. 2. Menarik perhatian pendengar dan membuat makna yang dimaksud melekat pada pikiran pendengar. 3. Untuk mempersingkat waktu, ada banyak isyarat yang biasa dilakukan, seperti isyarat untuk diam, larangan, atau permintaan untuk datang menghampirinya dan beranjak pergi. 10. Sketsa dan gambar, membuat gambar dan grafik picture and graph teknologi. Penjelasan yang diperkuat dengan gambar atau tulisan akan membuat penyampaian tersebut menjadi jelas. Penjelasan dan tulisan mengiringi visualisasi akan membantu penyampaian ilmu pengetahuan secara lebih cepat. 11. Argumentasi, memberikan alasan dan argumen, reasoning and argumentation. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seekor lalat masuk ke dalam tempat air milik salah seorang dari kalian, maka tenggelamkanlah seluruh tubuh lalat tersebut, kemudian keluarkanlah ia dari tempat air tersebut. Karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit dan pada sayap yang satunya lagi terdapat penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 12. Memancing kreativitas berpikir. Menurut Nabi Muhammad dalam hal memancing kreativitas berpikir, Nabi senantiasa menanyakan hal-hal atau mengulang kembali apa yang telah disampaikan Nabi sebelumnya. Seperti halnya Nabi selalu mengulang-ulang pembahasan hadis perihal sholat, puasa, zakat dan lain-lain. 13. Pengulangan. Ke-13. Afirmasi dan pengulangan. Affirmation and repetition. Metode ini terdiri atas dua teknik, yaitu 1. Pengulangan kalimat. Dari Anas bin Malik, terkadang Rasulullah jika mengucapkan sebuah kalimat, beliau akan mengulang sebanyak 3 kali hingga kalimat tersebut dapat dipahami. Jika beliau mendatangi suatu kaum, maka beliau akan menyampaikan salam sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk hal-hal tertentu dan baru sekali, penjelasan terkadang tidak cukup, sehingga informasi harus diulang beberapa kali. 14. Pemetaan. Nabi dalam memberikan informasi dan dalam memberikan ilmu kepada siapapun menggunakan fakta nyata, seperti halnya ketika beliau menjelaskan tentang surga dan neraka. Al-Quran dan Al-Hadis beliau menjelaskan sesuai dengan yang beliau lihat ketika Isra Mi'raj. 15. Kuesioner tanya-jawab. Ke-15. Metode tanya-jawab, question and answer method. Teknik bertanya adalah metode yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan membuat pendengar siap terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya. Pertanyaan terkadang bisa dilontarkan di awal pembicaraan dan di pertengahannya, tergantung situasi dan kondisi. 16. Menguji kemampuan. Dalam metode pembelajaran Nabi Muhammad, Nabi juga menerapkan menghafal Al-Quran. Dari situlah salah satu cara Nabi untuk menguji kemampuan dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya, dan hal itu juga Nabi terapkan pada dirinya sendiri. 16. Menguji kemampuan. Dalam metode pembelajaran Nabi Muhammad, Nabi juga menerapkan menghafal Al-Quran. Dari situlah salah satu cara Nabi untuk menguji kemampuan dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya, dan hal itu juga Nabi terapkan pada dirinya sendiri. 18. Memberikan jawaban lebih. Para sahabat seringkali senantiasa menanyakan hadis tentang suatu hal, akan tetapi Nabi menjawab dengan tambahan beberapa persoalan, seperti contohnya, Abu Hurairah berkata, seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami sedang berlayar ke tengah lautan dan hanya membawa sedikit air tawar. Jika kami berwudu dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah SAW menjawab, air laut itu suci. Sedangkan
Bahkan bangkai binatang laut halal dimakan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. 19. Menjelaskan berulang-ulang. Metode ini penting untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan rasa pengetahuan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu pohon yang daunnya tidak jatuh ke tanah secara berguguran. Pohon itu bagaikan seorang muslim. Jelaskanlah kepadaku pohon apakah itu? Orang-orang mengatakan pohon itu terdapat di daerah pedalaman. Abdullah berkata, dalam benakku terbetik pikiran bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma, tetapi aku malu menjawab. Para sahabat berkata, beritahukanlah kepada kami, pohon apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pohon kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. 20. Bijak dalam menjawab pertanyaan. Wisdom in answering question. Metode ini dapat diterapkan dengan dua teknik, yaitu 1. Merespon orang yang bertanya sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dengan menambah hukum atau hal lain yang terkait dengan pertanyaan si penanya. Dengan harapan, semua mendapat manfaat dari jawaban Rasulullah SAW. 2. Menyikapi si penanya dengan sikap yang bermanfaat. Terkadang jawaban atas pertanyaan si penanya tidak sesuai dengan pertanyaan tersebut. Akan tetapi, bisa jadi hal itu akan lebih bermanfaat bagi si penanya. Dari materi yang telah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan yang memudahkan seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW meliputi setiap usaha sadar Rasulullah SAW yang mencakup berbagai model, pendekatan, metode dan teknik-teknik yang beliau gunakan dalam mendidik. Tujuannya tidak lain adalah agar peserta didik dapat dengan mudah memahami ilmu-ilmu agama yang ditransfer oleh Rasulullah